Di balik setiap candlestick, ada keputusan besar yang tidak kita lihat. Ada institusi yang menggerakkan miliaran dolar dalam diam. Dan hari ini, euro dolar Amerika Serikat tidak hanya bergerak, ia sedang menentukan arah berikutnya. Apakah ini awal dari kebangkitan euro? Atau hanya jeda sebelum dolar kembali menekan? Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan EUR/USD dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Jika kita melihat chart ini secara utuh, kita akan menyadari satu hal penting. Lihat bagaimana harga jatuh perlahan, membentuk tekanan yang konsisten. Lalu tiba-tiba muncul lonjakan agresif dari zona bawah. Itu bukan pergerakan retail. Itu adalah tanda bahwa ada akumulasi besar di zona demand. Namun cerita tidak berhenti di sana. Saat harga naik dan menyentuh area supply, kita melihat reaksi yang sangat cepat. Penolakan tajam, momentum hilang, dan seller kembali mengambil kendali. Ini adalah pola klasik dari akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Sekarang market berada di tengah konflik. Buyer mencoba mempertahankan harga, sementara seller bersiap menekan kembali. Analisa fundamental. Sekarang kita masuk ke dunia nyata di luar chart, di mana angka-angka ekonomi menjadi bahan bakar pergerakan ini. Dari sisi Amerika, data tenaga kerja masih solid. Inflasi memang melambat, tapi belum cukup untuk membuat The Fed santai. Pesannya jelas, yaitu suku bunga akan tetap tinggi lebih lama. Sementara itu di Eropa, pertumbuhan ekonomi melambat. Tekanan industri meningkat, dan Bank Sentral Eropa mulai menunjukkan sikap yang lebih hati-hati. Artinya, dolar memiliki satu keunggulan besar, yaitu kepercayaan. Dalam kondisi global yang tidak pasti, dana selalu mengalir ke tempat yang paling aman. Dan saat ini adalah dolar Amerika Serikat. Inilah alasan mengapa setiap kenaikan seringkali hanya menjadi peluang bagi seller untuk masuk kembali. Kesimpulan, secara fundamental, dolar masih memegang kendali permainan. Analisa teknikal. Sekarang mari kita kembali ke chart dan membaca jejak yang ditinggalkan market. Struktur besar masih menunjukkan tekanan bearish. Meskipun sempat terjadi rally kuat, harga belum mampu membentuk higher high yang solid. Sekarang perhatikan area ini. Zona supply di 1,1757 hingga 1,1770. Ini adalah wilayah di mana seller muncul dengan agresif. Rejection di sini bukan kebetulan. Ini adalah area distribusi. Turun sedikit ke bawah, kita punya area resistance di 1,1729 sampai 1,1742. Harga berkali-kali bereaksi di sini, artinya ini zona keputusan jangka pendek. Di sisi bawah terdapat area support di 1,1690 hingga 1,1677. Menjadi benteng terakhir buyer saat ini. Dan lebih dalam lagi ada zona demand di 1,1670 hingga 1,1655. Adalah tempat di mana rally besar sebelumnya dimulai. Sekarang lihat posisi harga saat ini, ia terjebak di tengah. Di antara tekanan seller dan harapan buyer. Ini bukan tren kuat, ini adalah fase konsolidasi sebelum ledakan berikutnya. Skenario trading. Skenario bullish akan valid jika harga berhasil menembus dan closing kuat di atas resistance 1,1742. Maka ini adalah sinyal bahwa buyer mulai mengambil alih dengan target berikutnya menuju zona supply di 1,1757 hingga 1,1770. Namun hati-hati karena di sanalah seller besar menunggu. Sebaliknya skenario bearish akan terjadi jika harga gagal naik dan justru menembus support 1,1690. Maka tekanan akan kembali turun dengan target pertama menuju 1,1677 dan potensi lanjut ke zona demand 1,1670 hingga 1,1655. Jika zona ini jebol, maka kita bisa melihat kelanjutan downtrend yang lebih dalam. Market tidak pernah bergerak tanpa alasan. Ia selalu memberi petunjuk kepada mereka yang sabar membaca. Jangan terburu-buru masuk, biarkan market berbicara dulu. Dan tugas kita mendengarkan dan mengeksekusi dengan disiplin. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.